Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pemirsa, daripada saya kemarin-kemarin sebelum berbicara panjang lebar tentang keris tosan haji, saya akan memberikan suatu pertanyaan untuk Anda dulu. Apa sih yang Anda inginkan tentang mengkoleksi keris? Keris ada beberapa bagian. Dalam suatu pembuatan dari era-era dulu, ada pusaka keris untuk perang, ada pusaka untuk ageman atau tayuan, dan ada pusaka untuk souvenir atau aksesoris. Tujuan Anda mau yang di mana? Sekarang, apa sih keris itu? Asal mula dari namanya keris. Keris diambil dari kata-kata mungker-mungker sing kang bisa ngiris. Diambil dari kata mungker dan ngiris, jadi keris. Keris itu ada dari zaman Hindu sebulan, ya istilahnya dari Purwacarita ya, dalam itu diambil dari pembawa zaman-zaman era dulu, dari India, dari Vietnam dan Cina. Contoh, India dulu membawa kudi, trisula, macam itu. Dan keris dibawa oleh Vietnam dan Cina kuno. Keris berbentuk yang aneh, sebagai senjata tikam yang sangat yang dikagumi budaya kita sekarang. Jadi paduan antara Vietnam dan Cina masuk ke Indonesia, ke Nusantara kita, menjadi keris. Itu tercantum zaman Hindu di prasasti bukan prasasti ya, di candi-candi yang terlihat di itu kan terdapat gambar-gambar zaman dulu, replik
gambar-gambar kerajaan orang-orang zaman dulu sudah membawa sebuah senjata yang bentuknya seperti keris itu entah kapan terbuatnya awal mulanya keris, di abad berapa, tapi yang jelas sebelum abad 8. Soalnya saya sendiri mempunyai pusaka yang era Jenggala atau Jenggolo. Jenggolo sudah mulai abad 10, 9, 10, 11 ya. Di waktu itu keris sudah ada keris look. Jadi zaman dulu memang awal mulanya ada beberapa empu yang kita curigai udah membuat keris yang berlook. Makanya terus disebut keris melungker kan bisa ngiris, itu Jawanya gitu. Antara sama melungker kan bisa ngiris jadi keris. Jadi sekarang kalau zaman dulu itu dibuat untuk perang, senjata duel, senjata tikam, dan sebagian untuk upacara atau sesaji. Ada beberapa unsur zaman dulu dibuat untuk sebagai hadiah, yaitu souvenir, kenang-kenangan lah, souvenir atau sebagian untuk pajangan. Nah, sekarang apa yang Anda inginkan mempunyai keris, tujuannya apa? Atau yang senjata perang, yang tayuan, atau yang souvenir ya. Setiap pusaka itu, surat keris itu mempunyai arti sendiri-sendiri. Dan rician-rician itu pun juga udah sendiri-sendiri semua, sudah dijualkan mulai Mojopahit ke sini sampai Kamarsikan ini kan udah bisa tercatat, walaupun tercatatnya itu seperti hanya sekilas info. Zaman dulu kan belum ada komunikasi apa-apa yang modern seperti yang sekarang. Mungkin juga sekilas omong dan penyampaiannya pun mungkin tidak tepat. Makanya banyak sekali barang-barang zaman dulu itu yang saya temui itu jarang sekali yang ada di buku. Ricikannya geser sedikit, walaupun kalau dibilang asli ya asli, tapi di buku kalau dibilang keris ini mengacu ke ini kok beda ya. Mungkin konon katanya kalau saya baca di beberapa buku, dari buku keluaran 1800 sampai sekian, itu
ricikan-ricikan dapur ini beda-beda semua. Itulah seperti kita kalau pernah kuliah, kita membuat suatu skripsi lah, sama. Kita punya acuan keluaran dari mana untuk mengerjakan skripsi dan informasinya itu. Nah, benar kita sejarah itu sebenarnya sama juga di buku-buku yang sekarang yang muncul ini. Saya turuti, kok saya semakin bodoh juga. Kenapa saya bodoh? Soalnya saya temui itu kok ada beberapa keris yang rinciannya geser-geser sedikit. Maksudnya geser itu misalnya Carang Soko itu udah dari yang keluaran PB10, buku yang berkeluaran PB10 itu sudah begini, terus Semartinandu juga sudah begini. Nah itu sangat-sangat berbeda sekali. Dalam sejarah, misal keris Sabu Inten akan di buku keluar di era Mojopahit. Padahal saya baca buku juga, Sabu Inten keluar di abad 10 dari seorang empu, kalau nggak salah Kandang Dewa. Mana yang benar? Ya, berarti kan pasti saya mengira, saya nalar, saya logika, saya cerna. Semua itu buku-buku mungkin si penulis belum pernah megang kerisnya, hanya berdasarkan buku ini dicantumkan dari buku ini dicantumkan gini, terus seperti skripsi lah. Jadi acuannya jadi mengerucut ya salah informasi ini, jadi gitu semua. Saya sebenarnya sangat heran dengan buku-buku yang keluaran terbaru itu kok malah gimana ya, mau kita yang mau belajar tapi kok nggak bisa untuk pedoman. Dan anehnya saya mempunyai keris dalam sejarah condong campur itu dibuat masa Majapahit. Tapi saya punya malah sebelumnya Majapahit. Dan Sabu Inten yang saya punya itu yang katanya dari era Majapahit juga, tapi saya punya di era sebelumnya juga. Dari gambaran-gambaran itu semua dari buku, saya baca buku di Sentini, di Maya Bumi itu ya, kalau Sentini sama Maya Bumi hampir sama, cuma
nama istilah ricikannya ya agak beda. Tapi waktu yang mengacu yang ke kabudannya itu, saya malah itu memang kalau Centini sama Mayabumi hampir-hampir sama. Tapi kalau yang di era baru, era baru itu sudah jauh. Kalau saya itu tergantung dari barang daripada sejarah. Ada seperti keris-keris kabudan. Kalau katanya keris kabudan itu kalau yang temuan membatu dan membatu, benar tidak membatu. Justru besinya itu seperti batu, bukan membatu. Coba cari yang keris-keris utuh dari era kabudan atau Hindu. Pasti bisa membedakan. Tapi yang asli yang utuh, bukan yang besi tua dibuat baru lagi. Sesuai, beda sekali, jauh. Teksturnya, tempanya itu jauh sekali. Nah, keris sebagai zaman dulu itu untuk perang, oke, benar. Karena keris-keris zaman dulu untuk perang itu pasti besar, tebal. Contohnya ya, saya ambil ini aja. Betok kan tebel banget ini, tebel tapi ringan. Terus saya ambil contoh yang era agak muda, ini kalau tua agak muda ya, ini aja. Ini singkat HP tapi besar tapi ringan. Besar sekali ini HP. Tapi ada juga yang era era Pajajaran betoknya ya. Ini besar ringan, tebel. Ada lagi ya, coba ini karena saya apa ya, saya nggak lihat. Ini mungkin agak berat-beratnya seperti HP juga ini, tapi HP sepuh nih. Nah, ini HP sepuh, HP awal Mangkubumi. Ini tebel, enak sekali untuk perang. Nggak mungkin nggak seperti keris-keris bentar yang Taiwan, yang Taiwan. Ini terlalu ringan kalau untuk perang, tidak bisa gaya gini.
keris Taiwan untuk perang nggak bisa. Ini era Majapahit, tapi Taiwan ringan sekali dan besinya nggak setebal-tebal yang untuk perang-perang itu. Tidak mungkin ya, ambil contoh lagi, ambil contoh. Era Belambangan, era Belambangan, Pelatiran C. Ini era Belambangan Kasurigan Joko Suro yang ada di sininya, di pesi ada lubangnya. Ini ringan, nggak mungkin untuk perang, itu pasti patah. Itu Anda mau ingin mencari keris yang untuk perang atau Taiwan atau yang souvenir yang indah sekali bentuknya, kalau Taiwan ya ala kadarnya apa yang diinginkan seorang yang pemesannya. Kalau yang untuk perang ya mungkin, kalau yang ini mungkin ya cuman HP ya sebagai souvenir. Ada souvenir lagi kemungkinan. Nah, yang ini saya belum pernah punya, ini udah lama singkat HP ini, tapi belum pernah nayuh karena saya nggak begitu memperhatikan masalah sayu menayuh. Kalau yang tadi si Sona itu saya karena udah lama sekali dan belajar keris, udah termasuk belajar kerisnya dari yang kayak gitu, yang udah kayak ini. Ketok yang kemarin saya coba untuk sudah pernah tak upload kemarin, saya coba ini ada jarum, ini langsung yang saya keluarkan tadi ya. Udah nempel. Nempel ini. Kelihatannya jarumnya nempel. Ini tadi keluar dari sarung langsung. Ini sebentar tikam Petok Ngadiboyo. Era muda, tahun abad 18. Ngadiboyo itu Empu Mayogati keluaran tahun 18. Abad 18. Tahun ya, abad 18. Kelihatan kan? Ini keluar dari sarung, baru saya buka. Bukan trik, bukan sulap. Tidak semua orang bisa mulai kayak gini. Kalau belum menyatu, belum bisa. Coba saja. Karena ini udah berapa kali saya tes. Itu merah ya. Ini hijau. Ini hijau.
Oh, nggak kelihatan ya. Jarang tak nempel. Aneh kan? Nempel. Kayak magnet. Dimana mau bersihnya? Mana ya? Yang hijau hilang lah. Ya kan? Hijau. Yang hijau kelihatan kan? Nempel. Ini baru saya saja yang baru mesti bisa, tapi untuk orang lain nggak tahu. Kemarin saya mau lepas 5 juta tapi nggak jadi. Karena Anda sebelum mempunyai suatu keris itu tujuannya untuk apa dulu? Sebagai koleksi. Kalau senjata perang bisa dikoleksi, karena ya itu tadi pasti ya, kalau untuk perang pasti agak ganas. Tapi kalau Taiwan sudah siapkah Anda untuk menerima keris Taiwan? Karena Taiwan itu semua orang belum tentu cocok. Kalau tiga, kalau cuma untuk punya saja, mendingan lebih baik untuk souvenir atau aksesoris yang untuk hajatan atau tamu kondangan itu nggak apa-apa. Ya, itu semua apa yang menjadi nilai-nilainya tersendiri itu adalah terus tangguh utuh sepuh. Semua harus Anda pahami sebelum saya akan melangkah yang jauh untuk nguri-nguri suasana ji. Pahami dulu step by step. Makanya saya kemarin ada yang mulu-mulu, Mas, perbedaannya pengging, keris pengging itu gimana, ini gimana. Saya punya keris pengging, tapi nanti saya punya.
Saya punya gas penggi. Sekilas saja. Nah, penggi itu kayak gini. Ini jarang sekali ada yang punya karena era pendek. Ini gas penggi looknya kayak gini, bukan. Ini tebel tapi kecil. Ringan sekali seperti besi-besi Majapahit. Ini sudah saya gunakan berapa kali. Ada semua ada di sini. Tapi sabar, jangan tergesa-gesa. Semua itu saya tidak memberikan informasi cuma untuk 1-2 orang, tapi kalau saya langsung melangkah ke selanjutnya, nanti tujuan yang ingin memulai dari awal malah bingung, terusnya kok langsung kayak gitu. Harus step by step dulu, nggak langsung. Saya punya yang model magnet kayak gini, hampir semua punya aku modelnya magnet semua kok. Ini Kediri, ketok Kediri, ketok Pulau Geni Kediri ya. Coba. Nempel kan? Tempel kan? Karena sudah menyatu saya semua. Bagaimana kami menyatukan suatu sebelah keris ke kita? Ini ya. Kelihatan kan? Terkelihatan. Nempel semua. Oke. Kalau saya ini yang hijau loh. Nempel semua. Ini ya tadi yang dari awal garis PB. Yang dulu sempat mau tak buang jadi nggak jadi. Mau tak buang, tak lempar. Tak lempar kok. Karena langsung tak kasih sandal wangi timur. Ya, setiap saya buka pasti bisa gini semua. Kemarin ada ingatan itu mau pakai magnet, mana magnetnya? Ini saya buka langsung dari sarung. Tanya aja memang saya dari Bali. Kemarin udah mencoba sendiri. Kemarin masih yang ini masih lemah waktu saya tunjukkan ini. Sekarang loh, tak goyang-goyang gini, ikut goyang. Ya Kang Agus. Ya, Kang Agus. Mau 2 jarum?
Oh, belum mau 2 jarum, harus 1. Langsung saja, udah mau tak maharkan, udah ada penawaran 15 juta, nggak jadi, sakit lagi. Mau tak lepas, sebenarnya mau tak kasihkan 15 juta, tapi nggak jadi. Saya skip langsung. Terus apa lagi? Tadi melatih dong ya. Ini plus Taiwan. Ya, melatih ini udah tak pernah tak upload. Oh. Sudah lama nggak tak perhatikan, lemah sekali. Mau ngangkat tapi lemah sekali. Mau, masih mau. Padahal ini Kak Agus dulu yang banter malah ini. Yang pernah Kang Agus lihat ini, yang banter ini. Sekarang malah masih lemah malahan. Mungkin kalau tersayang loh gimana. Coba yang ini. Mau nih masih lemah. Terus apa ini? Pernah tak upload? Ya. Itu makanya Anda harus persiapan diri, mental Anda, roh jasmani dan rohani Anda untuk memiliki sebuah pusaka maupun pusaka untuk yang perang atau yang cayuan. Kenapa? Pusaka itu sudah berapa kali saya bilang, pusaka itu untuk pribadi kita sendiri, dan kita harus suci juga. Lalu pembuatannya pakai sesaji, pakai doa, dan si ampun pun pakai bertapa, pakai ngakoni puasa. Kenapa? Sampu juga menyucikan diri. Kalau kita nggak bersih, ya gimana mau menyatunya? Kalau masalah keris untuk tangguh ini, tangguh ini, gampang. Saya punya beberapa contohnya, dan semua itu sap, mau dari atas ke bawah ada semua.
Jadi kan mau belajar keris itu umpama dari Kauripan turun ke Jenggala, Jenggala turun ke Kediri, Kediri ke Singosari, Singosari ke Majapahit, kalau ke bagian timur Segalo, Segalo ke Bagelen, Bagelen ke Pajajaran, Pajajaran ke Cirebon. Ya, itu semua harus dipahami. Kerisnya kayak apa, kayak apa, kayak apa, kayak apa. Jadi enggak merancu asal bagus, asal bagus. Terus tanya, keris ini tangguh mana mas? Nah, kalau setiap hari tanya, kapan pinternya? Wong Anda juga sudah baca buku. Kalau masih tanya, ya percuma. Anda cuma cari amannya saja. Saya yang susah. Tiap menit WhatsApp bunyi, tapi nggak mau belajar. Saya pun belajar bertahun-tahun, dari tahun 92 sampai sekarang. Modal juga banyak. Keris 1 dijual, beli 3, 3 dijual 1, beli 3 lagi, itu terus. Untuk apa? Memahami ini keris besinya model gini, keris model gini, model gini. Jadi kita nggak terlalu jauh melenceng ya, walaupun kita megang itu udah lihat aja, udah paham. Makanya ilmu Jawa itu harus ya, ilmu keris itu diajarkan dengan ilmu Jawa, ilmu titen. Dan primbon pun yang dikeluarkan dari Jawa primbon itu juga pakainya ilmu titen. Kalau kita tidak titen, tidak menghafal, ya sampai kakek nenek pun atau nggak paham keris, asal punya saja, cuma punyaan saja. Gimana keris sejatinya? Nah, kita harus pahami. Ibarat Anda itu punya keris seperti istri Anda sendiri, harus dibeleh, dipindah, dibeleh, dilihat, dibersihkan, terus dikasih minyak wangian, dikasih sesaji. Bukan kita musyrik, bukan, sebagai pengharum saja. Kalau esoterinya ya, kalau zaman dulu pakai sesaji, pakai bunga, dupa, ya ikuti saja, nggak apa-apa. Wong tradisi, kita jangan mengarah ke hal-hal yang musyrik aja, nggak usah. Kita cukup minyaki. Biar apa kita minyaki? Salah satunya untuk wangian, biar tidak bau besi. Karena itu bukan bau besi, tapi bau wangi. Ibarat kita itu mandi, diparfumin, itu. Cabai itu juga enak pegangannya.
Tapi besok lengkapnya semuanya kita tunjukkan itu ada waktu-waktunya sendiri semua, tidak sekarang. Nanti kalau saya udah pakai sekarang ya ini belum selesai, besok-besok wah yang lain-lain tidak mengikuti, hanya mengikuti Anda sendiri, ingin pintar sendiri. Kita belajar sama-sama, saya juga belajar, Anda juga hasil saya belajar saya curahkan ke Anda, biar nguri-nguri itu bisa ditularkan ke anak cucu. Itu intinya saya dalam YouTube, karena YouTube sekarang sudah blaus. Dari Facebook saya kejar, hancur, saya kejar, dia lari ke YouTube, tak kejar lagi. Karena ini semua adalah rezeki, itu udah ada yang ngatur. Saya nggak kelihatan, nggak jarang upload keris, jarang yang tak jual, tapi ya alhamdulillah rezeki selalu mengalir. Kita sayangi semua yang kita miliki. Suatu kita membersihkan, kita ajak ngobrol sebagai istri, ngobrol, saya kasih tanya jawab, cengkrama. Jam-jam segini, ini jam berapa? Setengah 3 pagi ini. Setengah 3 pagi saya bikin channel ini, setengah 3 pagi. Makanya saya itu sering setengah segini, karena hari udah sunyi, enak. Nanti Anda ngikuti saya malah masuk angin, wah sering begadang. Aku disalahin. Udah cukup sekian dulu. Kita lanjut beberapa channel lagi di depan. Percuma channel saya yang kemarin-kemarin mungkin banyak yang sudah termahar, jadi untuk mengulangi tahap berikutnya saja. Kita mulai dari pelajaran informasi saya, dari saya nanti dari awal lagi, step by step. Oke, ingat tujuan Anda memiliki keris apa? Jangan sampai salah langkah. Oke, salam gendang keris dan salam kecanduan keris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Rahayu. Salam budaya.